lagi di podcast Sepulang Kerja. Karena sepulang kerja kita bisa podcast. I'm sorry, but I love you. I'm totally, completely in love with you, and I don't care if you think it's too late. I'm telling you anyway. Hai. Nah, di sini aku gantiin host yang kemarin ya teman-teman, karena host yang kemarin lagi ada halangan, jadi aku gantiin sementara. Oke, kembali lagi bersama saya di sini dengan Ucup di podcast Sepulang Kerja. Terus di sini aku ada bintang tamu spesial nih ya. Di sini aku akan panggilkan langsung bintang tamunya, yaitu Mas Kiki. Gimana kabar Mas Kuku? Alhamdulillah baik. Biasa dipanggil siapa sih? Kukuh. Kuku aja. Namanya panjangnya siapa? Kukuh Pramudiananta. Wah, itu asal usul dari kata-kata. Nama itu apa sih? Mas tahu nggak? Bapak Mas yang nanya yang namainnya tuh gimana? Kok misalnya ada Kukuh Pramudianta? Siapa sih? Pramudiananta. Oh, Pramudiananta. Ya, jadi kalau Pramudia itu sebenarnya dari buku sih. Jadi buku itu suka nulis dan dia ngefans sama yang namanya Pramudiananta Tour. Itu namanya Pramudiananta. Sedangkan untuk nama Kuku itu sendiri dia ngasih itu mbah aku. Gimana nih sepulang kerja? Tadi kerjanya gimana? Kerjanya hahihi. Aku mau tahu dong. Selama ini Mas Kuku selama hidup berapa tahun nih? Satu abad. Itu hal yang paling nggak mengenakan di diri Mas Kuku tuh hal atau kejadian apa sih yang masih kayak keinget banget? Kan apa ya? Mungkin ini sih apa ya namanya? Ya nggak mengenakan ya pas dulu pernah ini sih apa? Pernah ketabrak ya. Dia nggak mengenakan. Soalnya gara-gara itu aku nggak berangkat sekolah hampir sebulanan. Oh iya, itu lumayan parah gitu ya. Iya. Terus itu Mas ada yang kayak itu parah banget atau gimana? Parah. Terus Mas udah ada kayaknya ini aku terakhir aku hidup deh, ada terbesit kayak gitu nggak pas lagi sakit? Pas lagi kejadian itu? Ada sih, soalnya kan apa sih ya, pas ketabrak tuh kayak seolah aku tuh kayak apa sih ya, pas pingsan itu spawn di pinggir jalan gitu, ngelihat tubuhku sendiri tergeletak di tengah jalan. Ya. Oh, jadi Pernah itu kayak serius. oh, jadi ibarat gini, Mas lagi tabrak terus gitu ya, di tengah jalan, di Iya. tengah di pinggir. Terus Mas tuh ngelihat diri Mas itu lagi tergeletak gitu. Iya. Dan itu yang kayak, kayaknya aku udah nggak ada deh kayak gitu. Sempat terbesit kayak gitu pas Iya, lagi sempet sih. kecelakaan. Itu 1 bulan Mas dirawat atau Nggak sih dirawat di rumah, cuma nggak berani keluar untuk ini sekolah. Oh gitu. Tapi Ibu Mas selalu Ibu Mas selalu ini ya support. Iya. Kamu pasti sembuh nih, kamu pasti sembuh gitu ya. Terus abis sembuh ngapain? Hal pertama kali setelah Mas sembuh? Berkelahi. Ya. Enggak lah. Enggak lah. Ya berangkat sekolah. Cuma apa ya? Kayak disambut aja sama seluruh sekolahan, soalnya kan dari luka kan mungkin
juga banyak gitu kan di kepala sama di kuping juga pernah sobek kayak. Oh Gitu gitu. sih. Lumayan, Lumayan. ini ya. Teman-temannya pada kangen gitu ya. Itu pas kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. 4 SD? Iya. Oh, 4 SD. Terus hal yang paling menyenangkan yang kayak dikenang sama Mas selama sampai detik ini hidup apa nih? Punya babak baru. Punya bapak baru nih ya. Gimana sih kesan-pesannya? Kesan-pesan perasaan happy-nya setelah sekian lama ya terus punya bapak baru. Ya gitu. Happy. 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 Happy aja. Enggak, perbedaannya tuh apa? Banyak atau gimana? Sebelum apa ya? Belum ada babak baru ya itu aku jadi kayak generasi sandwich gitu sih. Terus setelah ada bapak baru, Nah, babak baru ya jadi apa ya? Beban itu berkurang gitu sih. itu Mas pas mau dapat bapak baru Mas tahu. Tahu. Terus Mas menyetujui itu atau ada pemberontakan kayak jangan ngapain sih ada bapak gitu? Ada nggak? Nggak ada sih. Soalnya apa ya? Pertama kali ketemu yang sekarang tuh dia tuh kayak baik gitu loh. Jadi mau perhatian sama ibuku gitu aja sih. Jadi soalnya kan sebelumnya dia kan sendiri di rumah, sedangkan aku kan di Cilacap kan waktu itu sendirian gitu. Jadi aku ngerasa kasihan gitu. Jadi pas ada dikasih tahu mau apa ya, mau nikah gitu ya udah aku setuju aja. Yang penting sayang lah ya sama ibu gitu. Ada nggak sih berapa saudara? Kalau dari aku sisi saudara 2 bersaudara sih. Adik. Iya, adik. Terus kalau dari bapak yang baru ini berapa? Sama 2. 2. Jadi 4. Iya, 4. Itu seumuran atau adik? Di atasku sih. Dia di atasnya. Iya. Udah berumah tangga juga atau belum? Yang anak pertama doang yang sudah rumah tangga. Dan sekarang ibu ikut bapak atau di rumah ibu Mas? Di rumah ibu. Oh, di rumah ibu. Kemarin itu enggak apa namanya? Selama kan di ini ya dirayain ya. Dirayain Mas kayak terharu nggak sih? Yang kayak wah sekian lama ibuku menjomblo. Ya terharu sih ada terharunya sih. Itu Saya kemarin. kan ngeliat ibuku kayak bahagia gitu sih. Terus Terus aku mau tanya lagi nih. Jadi kan sebelum Mas kerja di sini nih, sebelumnya di mana? Fresh graduate sih sebenarnya. Pas udah 2. Iya. Terus langsung ke sini. Iya, langsung ke sini. Tapi Itu sebelumnya ada pengalaman kerja nggak? sebelumnya belum ada. Belum ada. Jadi aku masuk sini tuh karena ditawarin temen nih. Oh, tawarin. Iya, temen itu sama-sama ADV juga. Dia di kantor Stomo 1. Gitu. Dia ngajakin, nawarin katanya suruh kerja sini aja nyoba gitu kan. Akhirnya udah aku daftar. Pertama itu di panggilan itu di sini di Purwokerto. Di panggilan Purwokerto ternyata apa sih ya, di pengalaman itu aku belum ada. Jadi dia nyaranin untuk ikut pelatihan, cuma katanya di Purwokerto belum ada pelatihan ADV, tapi adanya di Cilacap. Akhirnya ditawarinnya ke sana gitu. Jadi aku nekat aja lah ngikut. Tapi boleh sama ibu? Boleh. Sebelumnya udah pernah merantau jauh nggak? Maksudnya kayak yang SMA-nya di mana gitu? Belum sih, belum pernah, baru-baru itu doang. Oh, baru first banget ke Cilacap iya. gitu ya. Terus ibu juga ngerasa khawatir apa enggak kayak pas Mas ikut pelatihan? Awalnya sih khawatir gitu sih, cuma sama aku tak buat percaya gitu aku. Bahwa aku tuh bisa merantau sendiri ke kota orang gitu. Gitu, ini merantau nih ya. Masih Mas, para sepuh-sepuh. Wah, terima kasih Saniku. Kok air putih? Oh, lu ada sponsor ya? Oke. Silakan Mas Bu, kalau haus minum dulu aja. Ya, kita santai dulu aja di sini ya guys. Karena aku juga bingung mau ngomong apa. Iya, nggak ada kreatifnya, ini gimana ya. Terus habis aku mau tanya lagi nih,
seputar percintaan nih. Aku penasaran sama Mas Kiki. Percintaan 1 kali doang sih pacaran. Oh iya? Itu di umur berapa? SMA. SMA. Iya, SMA. Itu SMA kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Iya. Kok bisa? Kok bisa gitu? Cinlok sih sebenarnya. Oh, cinlok. Soalnya dia, aku kan dulu ikut pencak silat gitu kan. Wih. 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 Iya. Langsung kaget. Pencak silat. Iya, terus akhirnya ketemu kayak dia di kelas gitu baru masuk. Ya terus suka aja gitu. Berarti Mas Kuku seniornya gitu apa? Oh. Aku seniornya. Berarti Mas Kuku ini tahu pencak silat dong. Kan senior. Coba praktekin. Kayak apa namanya ininya? Apa ya? Basic-basicnya aja. Aduh. Gimana ya? Dulu paling ekstrim pas jadi senior tuh ngapain di pencak silat? Matain ini sih batako. Berapa tumbuk? Paling banyak 5 kalau nggak salah. Gimana matanya? Pakai ini. Ah, pakai ini. Iya. Kan bisa pakai ini ya? Bisa. Itu bedanya apa? Nggak ada bedanya sih, cuma mungkin powernya sih. Kalau kayak gini kan powernya cuma di sini doang kan. Kalau pakai itu lebih keras lagi powernya. Oh gitu. Terus balik lagi nih ke first date nggak tuh? First apa sih namanya ya? First love. Nah, first love-nya Mas Kuku ini kan di kelas 2 SMA. Iya, SMA. Itu berapa lama tuh sama mbaknya? Setahun sih. Wow. Ya, sampai naik kelas 3. Itu pasti alasan putusnya, mohon maaf aku mau fokus ujian gitu ya? Enggak? Iya, ada alasan itu juga, cuma apa ya? Cuma setelah itu terus kayak apa ya, aku kan fokus belajar gitu kan. Malah sarannya main belakangnya gitu. Oh, main belakang. Iya. Gimana main belakang? Belakang ya. Terus habis itu lagi nggak ada? Nggak ada. Tadinya mau pas kuliah, cuma aku ngeliat IPK aku kecil, semester 1, akhirnya fokus ke kuliah gitu. Oh gitu. Tapi pertamanya kayak aku kuliah mau dapetin cewek nih kayak gitu. Iya. Ternyata enggak. Enggak jadi. Turut berduka cita ya. Nah, abis itu kan udah 1 tahun nih. 1 tahun. Aku penasaran nih cara Mas Kuku menembak si ceweknya itu gimana? Nembak. Dor. Menyatakan perasaannya gitu loh. Aduh, memalukan nih. Nah ini tujuannya itu mau memalukan Mas Kuku. Gimana? Ya awalnya lewat ini sih, kayak surat. Oh, masih zaman surat. Pasti suratnya tuh yang ini ya, yang dikasih minyak wangi biar wangi gitu ya. itu Mas menyusun kata-katanya itu berapa lama, berapa hari? Seminggu sih. Seminggu? Iya, seminggu kan bingung gitu. Kayak hai aku Kuku. Pasti Mas gini nih, aku membayangkan ya Mas Kuku seminggu memikirkan 1 lembar surat untuk si beliau, si doi ya. Hai aku Kuku, mau nggak jadi pacarku? Ah enggak deh, enggak. Coret lagi. Hai aku Kuku, kamu suka nggak sama aku? Ah enggak. Pasti kayak gitu ya. Aku membayangkan Mas Kuku. Soalnya bingung juga sih, gimana caranya, ya udah gitu aja. Nyuratin. Iya, nyuratin. Terus Kan dibalas kayak- surat lagi apa gimana? Enggak sih, langsung ini kayak apa? Kan aku suratnya kan di akhir kan apa kayak suruh nunggu di ini gitu. Jadi ketemuan gitu ya ujung-ujungnya ya. Ya kayak film-film anime gitulah. Terus akhirnya ketemu. Iya, ketemu terus nembak. Nembak. Dia nerima.
Langsung nggak gitu nerima, nggak ada syarat apa-apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Wow. Dan Mas first date nih, aku mau tanya first date. First date-nya di mana? First date-nya di mana, Mas? First date ya di kafe waktu itu. Oh, di kafe. Ya bukan kafe ding. Ya kayak warkop begitulah. Yang keringan. Terus semisal ya, mantan Mas ini lihat podcast ini, apa kata-kata yang mau dilontarkan ke mantannya? Kata-kata Kata-kata ini. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? ya kan dia dikhianatin. Oh, dihianatin. Si paling dihianatin lah ya. Terus setelah itu ada trauma tersendiri nggak sih terkait percintaan setelah sekian lama, 1 tahun kan? Terus di main belakang itu ada nggak trauma gitu? Nggak ada sih. Nggak ada? Biasa aja. Biasa. Berarti kalau semisal nih ada cewek nih yang suka dulu sama Mas Kuku, itu mau diterima aja atau Mas mau lihat dari bibit bobotnya dulu? Iyalah dari bibit bobotnya dulu. Nggak asal nerima gitu ya? Kan dah umur berapa ya, 25, 24 gitu kan. Umur aja lu. Mas ada kriteria sendiri nggak sih terkait pasangan, memilih pasangan yang untuk Mas hidup bersama? Tobrut. Ya, nih ya. Cantik. Tobrut, cantik. Seksi. Terus apa lagi? Kaya. Kaya. Biar bisa dipalak deh. Enggak lah, bercanda. Ya pokoknya gitu lah. Lucu banget. Dulu tuh pas selama 1 tahun itu Mas ini nggak sih? Ada yang kayak sampai beliin si ceweknya kayak gitu nggak sih? Kayak dia kayaknya mau boneka deh, aku beliin. Mau Iya, ini tuh deh. pernah boneka. Oh, Boneka terus apa ya? Lagi sih, pokoknya banyak sih waktu itu. Banyak. Itu uangnya dari mana? Nabung. Uang jajan gitu. Iya, uang ditabung. jajan nabung. Demi dia gitu ya, ternyata malah ditinggalin, diselingkuhin. Duh, sangat malang kamu ya Mas tentang percintaan. Hidupnya Semoga emang besok dapat ini ya, yang lebih baik lagi. Amin. Yang kaya, tobrut gitu ya. Harus. Ini ngomong-ngomong, Mas lapar nggak sih? Lapar dong. Oh, Sudah disiapin nih. Sudah dari tadi. Anjay. Untuk sesepuh kuku. Ya, terima kasih. nggak apa sambil makan aja. Anggap aja rumah sendiri. Ngomong-ngomong ya Mas, Mas ada ini nggak sih? Yang kayak kalau 1 minggu gitu makan mie itu berapa kali? 5 kali bisa. Hah? Seminggu? Setiap harinya maksudnya? Setiap harinya? Iya. 5 kali? Bahkan pas COVID pun lebih sering lagi sih kayaknya. Iya? Oh my god. Oh ya, COVID kena nggak Mas? COVID alhamdulillah enggak. Oh enggak, Nggak kena. berarti kebal ya. Soalnya dulu aku kena 2 kali pas COVID. Itu pas COVID Mas berarti di semester berapa? Semester 3. Semester 3. Iya. Semester 3. Dan itu pertama kali baru masuk seminggu, tiba-tiba ada COVID, Info. akhirnya terus libur lagi. Oh, sampai setahun, 2 tahun gitu ya. Sampai lulus bahkan. Enggak ya? Enggak sih. Terus kalau pas dulu pas kuliah nih. Mas jurusan apa sih? Teknik informatika. Kenapa ambil teknik informatika? Karena apa ya? Karena aku ya suka komputer gitu kan. Terus juga dulu punya cita-cita pengen bikin game gitu. Cuma akhirnya kandas di tengah jalan. Jangan-jangan. Soalnya apa ya? Pas semester 2 itu udah ngerasa berat banget gitu di codingan. Kan ngitung-ngitung juga gitu kan.
rumus-rumus dan lain-lain. Jadi aku ngerasa ini susah nih gitu. Tapi Terus, ngerasa salah jurusan nggak? enggak sih, Enggak. enggak. Aman-aman aja ya. Aman gitu. Terus akhirnya belok ke multimedia. Oke. Belok-belok ya. Iya dong. Oh iya, aku juga mau tanya, selama Mas kuliah nih ya, kan ada KKN nggak sih? Di tempat Mas ada KKN nggak sih? Aku KKL. KKL, Iya. KKL apa? Kayak kuliah kerja apa ya? Iya lapangan. Oh, berarti nggak ada KKN di Nggak tempat ada. Mas. Cuma KKL itu kayak di UMKM gitu sih, dan itu yang jadi ngebuat aku tuh pas ditawarin kerja di situ setuju gitu. Soalnya kan tertarik sama yang digital marketing juga gitu. Oh gitu. Kalau KKL di tempat dulu kuliahan tuh dicariin atau cari sendiri? Dicariin. Iya. Itu satu kelompok atau sendirian? Satu kelompok sih, satu Satu kelompok. Iya, 5 orang. Ada ceweknya nggak? Ada. Cinlok nggak? Enggak lah. Kok enggak sih? Terus ya, itu berapa lama Masnya? 3 bulan. 3 bulan. Doang, iya. Itu berbaur berarti ya dengan orang-orang di UMKM itu? Atau fokus dengan Fokus ini sih ke proker ya, soalnya kan pas itu masih COVID juga kan waktu itu, jadinya lebih banyaknya online. oh, online? Iya, online. Jadi cuma proker itu kayak ngejual produk di marketplace gitu, marketplace atau orang online. Online shop. Iya. Live nggak? Enggak. Live? Oh enggak. Enggak. Siapa tahu ya ngejual plus live gitu. Live apa, aplikasi apa ya? Iya itu. Terus Mas kalau lapar sumpah makan aja, sumpah, daripada Mas kelaparan. Makan lagi. Aku bingung banget makan apa. Aku juga mau tanya nih Mas. Selama lagi makan senggunya dulu. Tidak ada kesempatan untuk menelan. Aku dengar ya, Mas Kuku tuh orangnya perasa nih. Perasa dalam artian kayak bisa melihat suatu hal yang tak kasat mata gitu. Emang benar, Mas? Iya bener. Kadang ngerasa Kapan karo tembok bela? ya kadang dijawab. kayak ngerasa tiba-tiba ada sesuatu gitu. Oh. Biasanya tanda-tanda itu kayak rasa nggak nyaman banget, itu pengen pindah itu sih. Emang rasa yang nyaman kayak apa? Kayak ngono. Terus, nah, selama Mas hidup nih, itu turun. Sorry ya guys. Bapakku datang. Ini udah. Oh guys, maaf ya. Ternyata tadi kameranya mati sendiri. Jangan-jangan Mas mengundang ya? Ngundang bapak. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Tadi kan bahwasanya leluhur Mas ada keturunan apa? Raden. Ningrat ya, ningrat. Terus Mas merasakan hal tersebut di diri Mas tuh sejak umur berapa? Pas TK sih. Pas TK? Iya, jadi kan apa ya, di keluarga aku kan cuma aku doang yang nggak ada radennya, soalnya kan ibuku menikah sama orang biasa gitu kan, otomatis keturunan gelar raden gitu nggak diturunkan gitu kan. Putus gitu ya. Iya, sedangkan saudaraku semua itu masih ada radennya semua. Akhirnya aku tuh kayak dikucilkan gitu sama iya. Jadi mau main sini nggak boleh, mau main sini nggak boleh. Akhirnya main sendiri di kebun gitu. Jam 12 siang. Nah, di situ ya yang pertama aku lihat tuh kucing sih, kayak kucing kecil gitu, tapi cuma aku doang yang bisa lihat. Oh. Akhirnya di situ aku kayak main-main gitu kan, terus sempat ngelihat kayak kuntilanak gitu kan di sumur gitu. Cuma aku ngiranya itu orang. Nah, di situ. Nah, pas lagi yang Pas apa? ya pas apa ya?
pas lagi kayak ngobrol-ngobrol interaksi gitu, tiba-tiba itu ada bude aku datang, terus dia panik ya, kok ngomong sama setan ya, sambil teriak-teriak gitu. Budenya ngeliat juga ada mbak Enggak cuma ngeliat aku doang lagi ngomong-ngomongan itu. Akhirnya dan itu pas banget 1000 harinya Mbah Kakung aku. Akhirnya pas malamnya itu selesai tahlilan langsung aku diruqyah. Allah ulah gitu ya. Itu pas TK. Iya pas TK. Oh, pas TK. Udah nggak punya temen, terus diruqyah, Iya, gara-gara diruqyah. dikira kemasukan gitu. Aku mau tanya lagi, kan tadi Mas nggak bisa main ke sana, nggak bisa main ke sini, akhirnya main sendirian di kebun. Iya. Terus first time bisa melihat kucing. Kucing Yang gaib. Mas sendiri yang lihat. Itu atas dasar apa Mas bilang Mas sendiri yang bisa lihat? Siapa tahu aku bisa lihat. Ya soalnya pas itu kan ya dari budeku itu sih ngeliat budeku gitu. Terus aku ngeliat kayak malah ngerasa aku aneh ya. Oh, gitu. Terus yang paling ekstrim tuh setelah habis TK, terus ngelihat yang ekstrim lagi nggak? Ada, jadi aku tuh pas kelas 5 SD sih skip ya kan. Ya, pas 5 SD itu aku tuh diteror sama kayak setan gitu. Jadi awal mula itu setelah 3 bulan Mbah Putriku meninggal. Di situ tuh aku ditakutin kayak kayak bayangan hitam gitu sama kayak bayangan hitam tinggi itu 2 meteran gitu. Iya. Dan itu awal mulanya ketemu itu gara-gara aku tuh nggak tahu kenapa jam 12 malam tuh kayak penasaran gitu dengerin deketin kuping ke tembok dengan harapan apa ya, ada apa ini, kayaknya apa kayak penasaran buat ada kayak aktivitas gitu. Dan emang benar-benar terjadi di situ, ada kayak aktivitas orang lalu lalang di kamar sampai benar-benar bunyiin radio. Oh, sampai bunyiin gitu. Tapi di situ tuh pikiran itu, oh ini mungkin saudaraku gitu kan. Akhirnya aku nyamperin, ketok-ketok, tuh nggak respon sama sekali. Sampai akhirnya ada suara pintu kebuka dari arah sumur. Nah dari arah sumur gitu, terus ada suara langkah kaki. Akhirnya aku nyoba kabur gitu. Pas kabur, si setannya ini tuh malah kayak makin ngejar. Ya, sampai masuk kamar. Pokoknya gara-gara itu tuh setiap hari pasti selalu di ini. Itu kalau dikejar, Mas umpetan di mana? Di balik di kasur, di tutupan. Oh, tutupan gitu, selimut. Itu diteror selama berapa lama? Hampir setengah tahun sih kayaknya. Setengah tahun? Ya gara-gara itu akhirnya aku nggak pernah tidur di rumah itu. Mintanya tidur di rumah sebelah. Rumah sebelah rumahnya tetangga. Tetangga tapi saudara. Oh gitu. Apa sebelah rumah? Nggak ada rumah di tanah gitu. Ya gaweng. Terus setelah itu kan udah diteror tuh. Mas sembuhnya atau udah nggak tahu berhenti di terornya itu kenapa? Gegara apa? Atau diruqyah lagi? Enggak sih, pindah rumah sih sebenarnya. Oh, pindah rumah. Iya, pindah rumah. Semenjak itu langsung berhenti terornya. Cuma ya masih bekas sih, kayak masih bisa ngerasain ini itu. Sampai sekarang pun. Di sini ada apa? Ada orang. Betul. Betul banget. Tapi sejauh ini ya, Mas masih teringat nggak apa itu? Mas suka bertanya nggak jadi? Yang tadi pertanyaan nggak jadi ya? Mas suka bertanya-tanya nggak terkait kenapa sih aku dinampakin padahal saudara-saudara Mas enggak kan? Saudara-saudara Mas enggak. Kenapa harus aku gitu? Mas ada pertanyaan kayak gitu nggak sih? Pernah aku nanya ke omku, jadi omku tuh emang dia juga bisa lihat. Akhirnya aku tanya kan, kenapa ini kok aku bisa gini? Jadi kan kayak aku ngerasa kayak apa sih ya, dilanda rasa takut terus-terusan setiap malam gitu kan. Aku tanya, terus akhirnya sama omku tuh cuma dia nggak ngasih jawaban, tapi dia cuma nyuruh aku untuk cuek gitu. Gitu. Akhirnya aku coba untuk kayak cuek aja gitu ketika ada sesuatu hal yang aku rasa nggak nyaman gitu di tempat itu gitu. Pokoknya setelah kejadian yang diteror itu selalu ada orang-orang yang ditampakin, tapi bukan keluargaku tapi orang lain. Contohnya kayak orang yang lagi jogging tapi itu subuh-subuh dia ngelihat pocong gitu di rumahku. Akhirnya dia lari-lari
takutan. sampai laporan ke kantor polisi waktu itu. Oh iya? Laporan ke kantor polisi gimana? Aku Ya, dikejar pocong ya gitu. ngeliat setan gitu. Akhirnya sampai pernah apa ya didatangin kiai juga rumahku. Cuma ya nggak ada itu lagi. Kiainya kayak nyerah aja gitu. Enggak Kiainya nyerah juga. Iya. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang sih mungkin ada sih, soalnya waktu itu juga katanya walaupun rumah ada kosong gitu kan, tetap ada, kadang ada yang ngelihat kayak masih yang aktivitas gitu. Paling sering sih katanya di sumurnya. Ya, yang aku ngeliat itu, yang kunti itu. Oh, nimba gitu. Iya, dan aku juga merasa dia masih ada di situ juga. Mas suka lewat rumah situ nggak? Masih suka Sudah lewat? jarang sih. Udah jarang. Jarang. Terakhir kali pas ada orang meninggal di daerah situ sih. Kan masih tetangga kan, jadi iya, layat gitu ya. Terus lewat rumah situ. Terus melihat nggak? nggak ngeliat, cuma ngerasa aja masih kayak apa sih ya, hawanya pekat ya gitu sih. Hawanya pekat. Sampai kapan ini aku nggak tahu. Nggak tahu ini berguna apa enggak, tapi bagi aku berguna sih. Bagi aku Ya. enggak. Kacamata pakai dulu. Sapa teman-teman di rumah. Kata-kata hari ini. Kata-katanya nggak punya kata-kata lah. Iya udah. Kita akhiri aja ya. Keren banget. Bye, sampai jumpa di podcast berikutnya.